Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami dari mahasiswa FEB Unsud. Perkenalkan, saya Sisilia Miranda Puspa. Tentunya di sini saya tidak sendiri ya, teman-teman. Jadi di sini saya bersama dengan rekan saya ada Hikmah Milenia Saputri. Halo Putri. Hai juga Sisil. Gimana kabarnya Put? Alhamdulillah baik. Sisil gimana nih kabarnya? Baik juga kan? Alhamdulillah baik, harus baik dong tentunya Put. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini Put. Iya benar sekali dong, karena di kondisi pandemi seperti ini kita juga harus selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya nggak Sil? Bener sekali Put. Oh ya, kira-kira Putri tahu nggak tema podcast kali ini apa? Wah apa tuh? Kayaknya menarik nih. Ya, tema podcast kali ini yaitu mengenai fungsi-fungsi pembelajaran digital. Jadi, di era digital atau era informasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan pesat. Nah, perkembangan tersebut memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia bahkan ya. Nah, kenyataannya dalam kehidupan manusia di era digital ini akan selalu berhubungan dengan teknologi. Nah, teknologi telah mempengaruhi dan mengubah manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti nih, misal yang awalnya ya kita dulu ingin membaca novel, itu hanya bisa dengan buku, terus mencari berita hanya bisa jika kita membaca koran. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang semakin canggih ya, dengan hanya menggunakan gadget, di situ kita bisa berselancar untuk mendapatkan apa yang kita cari. Tidak hanya itu, di bidang pendidikan sekarang juga banyak memanfaatkan teknologi digital. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang di situ sangat mendukung. Sehingga jika sekarang ini kita gagap teknologi, maka akan terlambat dalam menguasai informasi dan bahkan akan tertinggal pula untuk memperoleh berbagai kesempatan maju. Bener nggak Put? Oh iya, benar banget nih Sisil. Jadi pendidikan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pula, di antaranya dengan adanya pembelajaran digital atau digital learning. Jadi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan pendidikan ini juga tidak anti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun malah justru sebaliknya, pendidikan menjadi subjek atau pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan orang-orang yang berkepentingan dalam pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan memahami teknologi sesuai dengan kebutuhannya, atau sering disebut juga dengan memiliki literasi teknologi, seperti itu. Nah, bener itu Put. Jadi kali ini kita akan mengulik nih terkait fungsi pembelajaran digital. Apa saja ya fungsi pembelajaran digital itu? Kamu tahu nggak Put? Pastinya tahu dong Sil. Jadi fungsi pembelajaran digital itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi suplemen, yang kedua adalah fungsi komplement, dan yang ketiga adalah fungsi substitusi. Oke, mungkin kita bahas satu persatu dulu ya Sil. Kamu tahu nggak sih apa fungsi suplemen itu? Jadi fungsi suplemen dalam pembelajaran digital yang dimaksud yaitu sebagai tambahan. Nah, maksudnya di sini pembelajar atau peserta didik itu mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak gitu. Jadi di sini tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan gitu ya bagi seorang peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Nah, jadi walaupun materi pembelajaran digital ini berfungsi sebagai suplemen, namun jika memanfaatkannya dengan baik, tentu saja peserta didik akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan. Nah, di sini peran pendidik adalah selalu mendorong, menggugah, dan menganjurkan para peserta didiknya untuk mengakses materi pembelajaran digital yang telah disediakan.
Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi komplement atau pelengkap. Nah, jadi di sini fungsi komplement atau pelengkap maksudnya itu adalah materi pembelajaran digital diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di dalam kelas. Nah, materi pembelajaran digital ini diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau penguatan yang bersifat enrichment atau pengayaan atau disebut juga dengan remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Nah, peserta didik sendiri ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah fast learners, yaitu kelompok peserta didik yang cepat kemampuannya dalam belajar. Lalu yang kedua ada average or moderate learners, yaitu kelompok peserta didik yang berkemampuan rata-rata. Dan yang ketiga adalah slow learners, yaitu kelompok peserta didik yang lamban dalam kemampuan belajarnya. Kelompok peserta didik average learners biasanya kurang diperhatikan nih dalam pengelolaan kelas atau classroom management karena mereka ini dipandang sebagai peserta didik yang tidak terlalu bermasalah. Nah, sedangkan kelompok peserta didik yang sering mendapatkan perhatian atau yang membutuhkan penanganan khusus di dalam pengelolaan kelas itu adalah slow learners dan fast learners. Nah, kedua kelompok pembelajaran ini memerlukan program reinforcement baik yang bersifat enrichment bagi fast learners maupun remedial bagi slow learners. Nah, benar tuh Put. Jadi, materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai enrichment di sini apabila si peserta didik itu tadi itu dengan cepat menguasai atau bahkan memahami memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar secara tatap muka atau sering disebut sebagai fast learners. Nah, di sini kepada kelompok peserta didik diberi kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang di situ memang secara khusus sudah dikembangkan untuk peserta didik itu tadi. Nah, pastinya hal ini tuh bertujuan ya. Jadi tujuannya itu sebagai peningkatan kualitas penguasaan si peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disajikan oleh pendidik di dalam kelas atau sebagai tambahan materi pembelajaran yang dinilai pendidik itu tadi sangat bermanfaat bagi peserta didik. Nah, di sini materi pembelajaran elektronik juga dikatakan sebagai program pengayaan yang sifatnya remedial. Nah, apabila si pembelajar itu tadi mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang disajikan oleh pendidik secara tatap muka di kelas, disebut sebagai slow learners. Nah, kepada kelompok peserta didik di sini diberi kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dirancang untuk peserta didik. Tujuannya yaitu untuk membantu si peserta didik itu tadi yang memang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disajikan oleh pendidik di kelas. Nah, bagaimana akses materi pembelajaran elektronik? Nah, jadi akses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus itu disediakan atau diprogramkan itu diharapkan dapat membantu untuk memudahkan si peserta didik itu tadi dalam memahami atau bahkan menguasai materi pelajaran yang disajikan oleh pendidik. Oke, karena tadi kita sudah membahas fungsi yang kedua yaitu fungsi komplement, kita langsung aja nih bahas fungsi yang ketiga yaitu fungsi substitusi. Nah, jadi apa ya fungsi substitusi itu? Jadi fungsi substitusi dalam kegiatan pembelajaran digital ini di sini peserta didik diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Nah, tujuannya apa sih? Nah, jadi tujuannya yaitu untuk mempermudah si peserta didik itu tadi dalam mengelola kegiatan pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas dengan kegiatan pembelajarannya. Nah, ada 3 nih alternatif yang memang di situ dapat dipilih oleh peserta didik. Nah, yang pertama di sini alternatifnya peserta didik itu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan secara konvensional atau tatap muka saja, atau yang kedua, alternatif yang kedua yaitu peserta
di sini bisa memilih sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui pembelajaran digital. Atau bahkan di sini peserta didik juga bisa memilih nih sepenuhnya melalui pembelajaran digital. Nah, alternatif model pembelajaran yang dipilih oleh peserta didik itu tadi tidak menjadi masalah dalam penilaian. Nah, setiap pembelajar atau peserta didik yang mengikuti salah satu model penyajian materi pembelajaran di sini akan mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama. Nah, jika si peserta didik itu tadi dapat menyelesaikan program pembelajarannya dan lulus melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui pembelajaran digital atau bahkan melalui perpaduan kedua model ini, maka lembaga penyelenggara pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama. Fleksibilitas ini sangat membantu si peserta didik itu tadi untuk mempercepat penyelesaian pembelajarannya. Nah, jadi bagi para peserta didik yang belajar di lembaga pendidikan konvensional, tidak perlu terlalu khawatir lagi nih apabila tidak dapat menghadiri kegiatan pembelajaran. Mungkin dikarenakan karena ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Apabila lembaga pendidikan konvensional tersebut menyajikan materi pembelajaran yang bisa diakses melalui pembelajaran digital, maka peserta didik dapat mempelajari materi yang terlewatkan tersebut melalui pembelajaran digital. Dapat terjadi demikian karena para peserta didik ini diberikan kemudahan dan kebebasan mengikuti kegiatan pembelajaran yang sebagian disajikan secara tatap muka dan sebagian lagi melalui pembelajaran digital. Nah, di sini peserta didik juga dimungkinkan untuk tidak sepenuhnya menghadiri kegiatan pembelajaran secara fisik. Namun, sebagai gantinya para peserta didik ini belajar melalui pembelajaran digital. Seperti itu. Wah, berarti memang pembelajaran digital ini sangat membantu sekali ya Put. Apalagi yang sudah dijelaskan tadi kalau pembelajaran digital itu memiliki 3 fungsi. Ada fungsi suplemen, komplement, dan substitusi. Ya, betul sekali Sil. Jadi memang menarik sekali sih pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas nih dan informasi yang kita berikan bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan podcast kita. Baik, kalau begitu terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Hikmah Melina Saputri dan rekan saya Sisilia Miranda Puspa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sehat